Sahabat bisnis manajemen, apa kabar? Semoga semuanya sehat, selamat, dan sukses selalu. Hari ini kita bincang-bincang santai ya terkait dengan mindset dan pola pikir kita. Sultan, Iya. Sultan pernah main VR nggak, Tan? Saya Virtual reality. VR. Nah, VR maksudnya yang saya mau jelaskan ini adalah VR yang biasa ada di mall-mall atau di itu. Iya. Yang kita main itu ditutup matanya tuh ya, kasih tutup matanya dengan kamera, kupingnya, ya, AirPod, ya. Jadi kita nggak dengar, hanya suara musiknya. Tapi sebenarnya VR itu tuh tutup. sudah ada. Saya merasakan itu dari, maaf ya ini nyebutin produk, dari handphone S7. Oh, sebelum itu sudah regenerasi tapi itu berikutnya. kan dia 3D. Ya. Kalau mungkin yang sebut Pak Al bilang ini 5D kali ya. Ya, yang di mall-mall itu kan ada yang VR itu, yang kan Sultan pernah main, pasti anak muda pasti pernah lah. Kalau main VR itu dikasih kayak meja gitu ya, kasih tali-tali itu kan, kayak kita berada di tebing atau di jet roller coaster kalau udah di tebing. Habis itu mata kita ditutup, itu tutup pakai kamera ya, kamera tutup penuh mata sama kuping kita, dengar musiknya. Kemudian seolah-olah kalau kita naik roller coaster itu bunyi deg 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 deg, kursinya pun juga bisa goyang. Tapi ya tempat itu kan tadi yang goyang itu kan, tempat goyang ada pegangannya tuh. Kemudian kita udah tahu sebelum kita masuk ke situ, cuman meja yang kecil gitu ya kan. Rasa-rasanya nggak mungkin kita merasa kita main di dalam roller coaster kayak gitu kan. Tapi begitu kita nggak nyampe hitungan menit kali ya, cuma 1-2 detik aja, begitu dinyalakan musiknya, suara roller coaster itu tek 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 dengan ini ya. Kemudian tempatnya bisa agak sesuai dengan kondisinya itu. Herannya kenapa dalam hitungan kurang dari 30 detik ya, 1-2-30 detik kita merasa bahwa kita di roller coaster. Begitu naik kita nikmat, begitu turun kita pegang, terus jerit-jerit. Dan satu lagi kalau di tebing, karena tuh kalau dibilang ilmuwan itu, manusia itu gampang dipengaruhi dari audio dan visual. Oh gitu ya. Kata ilmu. Jadi kalau kita di tebing tadi itu kan kayak gitu. Malu kita lihatnya. Begitu main di tebing rasanya Teriak-teriak, jatuh pegangan, jerit-jerit. Kadang-kadang kita sampai duduk kan, sampai duduk nggak berani berdiri. Padahal sebelum kita masuk kan kita tadi udah sadar bahwa kita sedang berada di mall, AC yang dingin ya nggak? Iya. Kemudian juga di tempat yang aman, yang aman, tempatnya kecil, disaksiin kawan-kawan kita nonton, kawan-kawan kita ngambilin video kita gitu kan. Iya. Tapi begitu kita naik situ kok kita lupa semua ya. Dan katanya dari riset itu sebagian besar orang tidak bisa nyopot tuh kacamatanya karena sudah hanyut ya, terbawa ke alamnya ya. Begitu matanya hanya melihat itu, kupingnya hanya mendengar itu, berarti seluruh konsentrasinya, kesadarannya sudah berubah seolah-olah mereka di roller coaster atau tadi yang berada di tebing itu. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Karena kalau aku lihat itu dari pembicara besar, katanya mindset bawah sadar itu sangat berpengaruh. Jadi dengan mata pendengaran itu mempengaruhi alam bawah sadarnya ya. Jadi dia langsung dalam waktu yang sangat singkat gitu masuk ke alam sana. Masuk ke dalam itu seolah-olah di sana. Tapi kalau suruh temen sorotin kamera gitu ya, begitu selesai kita keluar kita malu sendiri. Goblok banget ya saya. Padahal tadi kan saya naiknya udah sadar, kenapa kok saya jadi bodoh begini. Nah, tahu nggak maksud dari cerita yang kita berdua tadi? Hati-hati dalam menjalani hidup. Karena apa yang kita lihat setiap hari ya, kemudian apa yang kita dengar setiap hari, itulah mempengaruhi hidup kita. Bayangkan tadi kalau kayak roller coaster kita itu menjadi orang yang sukses, maka tentu setiap hari dengan lingkungan apapun kita berjuang menjadi sukses kan. Coba kalau roller coaster lingkungan kita gagal, bukan gagal lah, orang yang malas, yang nggak rajin berusaha, itu yang mempengaruhi terus orang pikiran kita. Kira-kira kita kemana? Pasti ngikut kan, masuk ke alam itu. Jadi kalau kita lihat semua orang-orang yang berhasil, jadi ada benernya orang bilang, kalau kita ngumpul di lingkungan kawan jual itu minyak wangi, katanya. Minyak wangi, kita bawa minyak wangi gitu kan. Iya. Berkawan dengan yang
tukang selokan ya ada bau selokan lah gitu ya. Iya. Tukang bersih baunya aromanya. Ya itu. Makanya apa ya? Hidup itu sangat pengaruhi oleh pola pikir. Jadi kalau itu yang ibaratkan kata anak-anak sekolah tuh bertemanlah sama yang pintar nanti keikutan pintar. Kalau berteman sama orang yang kurang pintar keikutan kurang pintar. Makanya tadi satu, nah itu penting ya. Itu penting kayak hidup itu kayak VR. Contoh lagi orang bikin rumah juga sama kan. Dibikin komplek rumah yang luas, dikasih gambar-gambar yang bagus ya kan, animasi yang bagus, seolah-olah mimpi, hanya menjual mimpi, dibangun aja baru rumah contoh kadang-kadang. Iya, cuma tapi rumah langsung habis. Rumahnya. Kenapa? Karena dia mampu mempengaruhi alam bawah sadar orang bahwa hidup di sini itu nikmat, indah, fasilitas lengkap. Padahal itu cuma sebuah layout dan gambar. Nah, pada akhirnya memang indah. Iya. Karena setelah orang membeli dia membangunnya, bukan jadi dari awal kan. Betul. Itu kalau bisa membangun bisnis itu keren kali ya. Tapi itu jadi kalau kita bisa membangun diri kita, misalnya kita akan melakukan sebuah kesuksesan dalam bidang apa gitu, dan itu menjadi VR, virtual reality yang dalam kehidupan, maka ada orang bilang kalau mau sukses itu kalau punya cita tulis, tempel di tembok. Kalau mau pergi ke Menara Pisa tulis di tembok itu gambar Menara Pisa gede-gede gitu ya. Kita besar Nah, ya. kalau pingin mobil-mobil yang mewah, Ferrari, Rolls Royce gitu. Jadi tempel di temboknya. Jadi supaya setiap bangun tidur VR-nya langsung ke situ. Maka dia semua energinya lari untuk mengembangkan diri. Kalau dia ingin jadi profesor, gambarin tuh profesor gitu ya. Kalau dia ingin jadi binaragawan, tempel tuh binaragawan hebat tuh, tiap hari dia push up. Itu bikin jadi juga kan. Nah, jadi kalau kita mau jadi apa yang kita inginkan, memang kita perlu membangun istilahnya VR lah ya, istilah anak-anak VR ya, virtual apa? Reality ya. Nah, dalam hidup kayaknya kita bisa membangun virtual reality deh. Jadi kalau kita mau bisnis online, kita mau jadi bisnis online-nya kayak mana? Kalau bisnisnya katakanlah bangun sebuah pabriknya nanti besarnya gimana, sudah menjadi virtual reality dalam kehidupan. Jadi semua energi kita dapat ke sana. Tapi kalau soal VR itu ya kan orang pasti bertanya-tanya dong, bagaimana sih step by stepnya untuk menciptakan VR sendiri. Nah, kan kita di lingkungannya ini banyak kelihatannya tuh orang-orang hopeless yang keadaan, apalagi dengan pandemi kayak gini. Nah ini yang penting ya, cara membangunnya itu ya, gimana cara membangunnya. Nah makanya kata beberapa termasuk 7 tahapan sukses yang lalu di video yang lalu juga menjelaskan itu. Pertama apa? Harus menetapkan cita-cita dan keinginan dulu, ya kan? Dia punya cita-cita, dia punya keinginan yang kuat, tujuan yang jelas. Kalau ditanya orang semua mau sukses, mau. Ada nggak orang yang mau sukses? Nggak ada. Tanya orang mau kaya, mau semua. Tapi ditanya suksesnya apa? Oh saya sukses kaya raya. Tapi tidak tahu jalan menuju sukses kaya raya kan tidak ketemu juga. Oh mau sukses jadi orang yang hebat gitu. Hebatnya hebat apa gitu. Jadi sukses itu punya cita-cita yang jelas, harusnya jalannya tuh bisa dia stepin. Jalan selangkahnya bisa dibuat. Bisa terencanakan ya. Kalau udah ada tujuan yang jelas. Katanya tujuan ribuan kilometer pun akan bisa tercapai kalau dimulai dari langkah pertama kan? Iya, betul. Langkah pertamanya ke arah selatan, tujuan kita ke utara kan sebenarnya. Tujuan di utara yang jadi VR-nya itu apa? VR dalam hidup kita itu apa? Ya kan? Kemudian step jalannya menuju ke selatan, ya. Tahapan di jalan, dievaluasi, di jalan, dievaluasi, jalan, dievaluasi. Sehingga menurut saya ya, setelah keliling beberapa perusahaan dan segala macam, berbicara dengan orang-orang bisnis, keberhasilan mereka dalam bisnis memang keberhasilan atau kemampuan mereka membangun PR dari awal sebelum mereka memulai. Atau bagi teman-teman yang udah mulai, bangun sekarang PR-nya kan. Jadi VR-nya apa? Kalau VR-nya di depan mata cuma surga dan neraka, saya yakin ibadahnya setiap hari siang malam nggak akan pernah lelah. Kalau VR-nya surga dan neraka di depannya, ya kan? Iya. Kalau VR-nya menjadi orang kaya, pasti dia akan berusaha menjadi kaya. Siang malam pun semua energi tidak akan lelah. Kalau VR-nya kayak ingin jadi importir, kayak retail pun terus saja dia import mulai 1, 2, 3 barang dan seterusnya, ya kan?
PR-nya untuk membangun restoran yang terkenal, pasti kan dia mulai bangun kecil dengan menu masakan segala macam, dikembangkan terus karena dia sudah punya terus ya, titik di mana impian dia itu dibuat. Artinya kita membangun PR. Nah tadi cara bangun PR harus menetapkan tujuan yang jelas, sesuaikan. Kan ada cita-cita, ada khayalan. Iya. Kalau seandainya yang tidak realistis, katanya cita-cita jadi orang sukses, tapi jalannya dia nggak tahu, itu namanya menghayal. Berarti ceritanya itu seperti kakek KFC ya? Pernah baca belum cerita-cerita KFC itu? Ya, jadi dia pensiunan kolonel. Ya. Dari awalnya dia cuma jual ayam goreng itu di pom bensin. Iya. Dan banyak sekali kan kita sama semua. Banyak sekali ya. Sampai contoh ditinggal istrinya, anak-anaknya. Tapi satu hal kan, bahwa kalau kita mau menilik sejarah orang-orang sukses, semua orang-orang sukses itu mampu membangun, istilah kita tadi VR. Siapapun dia, mau Warren Buffett kah, mau Toyota, mau Honda, itu semua mereka membangun rata-rata dari situ semua. Kemampuan mereka membangun VR, ya. Para pejuang juga kan, Indonesia mau merdeka, dia kebebasan yang akan dia perjuangkan. Jadi kesimpulan kita diskusi hari ini, ya kalau mau jadi sukses, bangunkan cita-cita yang jelas, atau dalam bahasa yang lebih keren lagi VR. Karena dalam 30 detik saja VR tadi bisa mempengaruhi hidup kita untuk terus-terus kan. Dan kita akan berjuang sesuai keinginan. Ya, kita harus membangun PR yang jelas ya, sehingga kita akan menjadi sukses. Nah, tahapan-tahapan bagaimana menuju sukses segala macam nanti kita saksikan, kita buat lagi video-video yang lainnya. Tapi yang jelas untuk menjadi sukses harus mampu membangun VR. Gak apa-apa kita ulang-ulangi kata-kata, memang itu kunci kan. Jadi kita sudah jadi VR tertanam di alam bawah sadar kita, seluruh energi kita, sehingga mampu. Ada satu contoh sederhana lagi sebelum saya tutup. Waktu kita mau berangkat ke daerah, misalnya terbang naik pesawat gitu kan, pesawatnya jam 5 pagi, kita berangkat jam 3 dari rumah, padahal kita tidur jam 12. Kenapa setiap jam 3 itu bisa bangun? Bingung kan? Padahal biasanya molor. Karena kita udah sebelum tidur udah tanamin alam bawah sadar kita bahwa pesawat saya jam 5, saya berangkat jam 3, saya berangkat jam 3, saya berangkat jam 3, bisa. Ya. Jadi kalau PR-nya berubah-ubah ya nggak akan berhasil. Ya namanya fokus itu cuma satu tujuan, jadi tidak boleh berubah-ubah PR-nya. Oke ya, cukup ya? Cukup. Jadi teman-teman sahabat bisnis semua, kalau menjadi sukses, tentukan tujuan yang jelas. Dalam bahasa permainan game tadi, VR-nya ya, virtual reality. Kalau teman-teman belum pernah mencoba main virtual reality atau VR, coba aja ya. Coba saja di mall-mall biasa ada, cuman bayar 10.000 atau 15.000 ya. Tapi teman-teman bisa mencoba, bahwa itu adalah hal yang luar biasa mempengaruhi pikiran kita. Dan waktu kita belum naik, itu kadang-kadang kita merasa luar biasa. Dan begitu kita udah naik, kita lupa segalanya. Nah, satu lagi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, hati-hati ya dengan pikiran kita, dengan VR-nya kita. Kalau kita menganggap itu semua masalah hidup, ya selesai. Semua jadi masalah. Habis waktu kita untuk menyelesaikan persoalan yang tidak ada kemajuannya. Kalau pikiran negatif terus, pasti aura-aura negatif berarti VR-nya negatif dong. Iya. Kalau VR-nya negatif, wah tetangga saya ini ada. Nah, keluarga sini, anak saya begini, suami, istri gini, dan segala macam. Ya, satukan persepsi pikir, buat PR sama-sama. Makin banyak orang berkelompok bisa bikin PR bersama, makin bisa sukses rame-rame itu ya, kerennya. Ya, thinking positif. Jadi PR-nya harus dibangun dengan cara yang positif, ya. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa lakukan subscribe, bunyikan loncengnya, kemudian share, like ya, share kepada teman-teman yang lain. Ya, jangan lupa berikan komentar-komentar. Share supaya membagi ilmu bersama untuk Indonesia maju. Oke, sampai jumpa. Oke. Mantap.